Oke, Papa. Fluida dinamis. Berarti dia mengalir ya. Nah, yang harus kalian perhatikan itu di yang namanya asumsi dasarnya dulu. Kalian harus perhatiin nih, karena fluida tuh kalau nggak dibatasin pakai asumsi, jadi luas banget. Asumsi dasar fluida dinamis di TPB. Oke. Yang pertama apa? Yang pertama, kalau di TPB, fluidanya itu kita masih abaikan yang namanya viskositas. Ada yang tahu apa itu viskositas? Kekentalan. Kayak air sama madu. Beda ya kentalnya kan? Nah, yang membedakan tuh viskositas namanya. Nah, viskositas itu kalau di fluida entah jadinya hambatan. Nah, kita masih abaikan itu. Jadi kita anggap semua fluida yang akan kita bahas itu tidak punya viskositas. Jadi dia encer semua. Oke? Mau air, mau gula, mau madu. Yang kedua, asumsinya apa? Aliran fluidanya itu steady state. Ada yang tahu apa itu steady state? Tahu? Artinya alirannya itu konstan. Konstan terhadap waktu. Oke? Berarti fluidanya itu tidak tiba-tiba jadi deras, terus tiba-tiba jadi surut, nggak gitu. Kalau deras, deras terus. Kalau surut, surut terus. Gitu ya. Kebayangnya jadi nggak tiba-tiba deras nih, tiba-tiba surut. Karena kalau dia tidak steady state, fungsi waktu susah ngitung persamaan fluidanya. Jadi untuk yang TPB, asumsinya steady state. Yang ketiga, untuk TPB, fluida dinamis, selalu amati di pusat aliran. Oke? Jadi TPB, untuk mempermudah kalian, selalu amatinya di pusat aliran. Emang kenapa? Jadi gini loh, materi fluida dinamis ini kalau di tingkat 2 itu biasanya satu mata kuliah. Kayaknya si THR kayaknya kemudian ada ya yang ada hubungan sama air-air. Itu satu mata kuliah, namanya mekanika fluida. Susah banget. Jadi kalau nggak kita batasin, susah. Kenapa kita harus lihat di pusat aliran? Karena itu yang paling optimum kecepatannya. Karena kalau di fluida itu beda dikit aja, titik yang diamati bisa beda persamaannya. Oke, jadi untuk TPB selalu amati di pusat aliran untuk mempermudah. Apalagi ya fungsinya ya? Ya mungkin segitu dulu deh ya. Nah, oke. Jadi masih ingat nggak waktu kita belajar fluida statis kita belajar apa aja? Cuman 3. Apa aja? Kok ada yang jawab? Apa aja? Tekanan hidrostatis, yang tekanan kedalaman. Tekanan pada kedalaman tertentu sama dengan tekanan di permukaan tambah rho GH, gitu kan ya? Yang kedua, Archimedes, mengenai apa? Gaya angkat fluida. Kalau ada benda yang tercelup di dalam fluida, fluida akan memberikan gaya angkat. Yang ketiga, hukum Pascal, mengenai tekanan yang diberikan pada fluida akan diteruskan ke segala arah. Dengan catatan, wadahnya harus tertutup, kan ya? Oke. Untuk dinamis, kita cuma belajar 2. Lebih simpel lagi kan? Yang pertama apa? Yang pertama itu namanya adalah persamaan kontinuitas. Ada kan di kelas ya? Ada ya? Oke. Misalkan saya punya pipa bentuknya seperti ini. Oke. Ini luas penampang pipanya itu A1, luas penampang pipa yang out-nya itu A2. Oke. Nanti di sini akan mengalir fluida. Misalkan air gitu ya, atau fluida deh. Fluidanya masuk in. Ini akan keluar fluida. Fluidanya out. Oke. Nah, tadi kan kita bilang ya,
Kalau TPB selalu amatinya di pusat aliran dan di tengah-tengah. Selalu di tengah-tengah. Jangan yang lain, karena beda benar pertamanya. Oke? Nah, kita akan memperkenalkan besaran yang sering dipakai, yaitu yang namanya debit. Ada ya? Ada kan? Ada. Debit bisa simbolnya Q. Apa itu debit? Apa? Laju alir. Ya, kalau dia adalah sebenarnya adalah seberapa banyak volume air atau volume fluida yang mengalir tiap waktu. Jadi dia sebenarnya adalah delta volume per delta T. Lihat deh, fluida ketika dia mengalir, pasti ngalirnya itu bareng-bareng. Artinya pasti akan mengalir sevolume ini, ya nggak sih? Nggak mungkin cuma ngalir setetes, karena dia akan sesuai dengan bentuknya. Kalau kita anggap luas ini adalah A, dan panjang ini adalah delta X, berarti volume air yang mengalir sebesar A dikali delta X. Betul ya? Dibagi waktu. Ada yang ingat? Delta X bagi delta T itu apa? Kecepatan. Makanya di beberapa buku kita langsung bilang, oh iya satu lagi. Asumsi keempat, lupa. Fluidanya itu bersifat incompressible. Artinya dia tidak termampatkan. Jadi dia tidak berubah. Rho-nya itu konstan terhadap perubahan tekanan. Terhadap perubahan tekanan. Sebenarnya densitas fluida itu beda tergantung kedalaman. Semakin dalam kan semakin besar tekanannya ya. Nah itu biasanya dia densitasnya lebih berat. Jadi kalau kalian di air laut semakin dalam kan semakin gelap ya, jadi semakin rapat kan partikel-partikelnya gitu. Jadi dia semakin berat. Jadi untuk TPB sekarang kita anggap tidak ada perubahan densitas karena perubahan tekanan. Oke, nah persamaan kontinuitas menyatakan bahwa apa? Jadi ini punya apa? A dikali V, betul ya? Nah, persamaan kontinuitas itu menyatakan kalau debit fluida yang masuk ke dalam suatu wadah harus sama dengan debit fluida yang keluar dari wadah tersebut. Maka debitnya berarti A1 kali V1. V1 itu kecepatan masuknya air. Lihatnya selalu di tengah. Sama dengan A2 dikali V2. V2 lihatnya di tengah juga selalu ya. Oke. Sampai sini paham? Ini namanya persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas sebenarnya adalah persamaan pelengkap untuk fluida dinamis di TPB. Persamaan utamanya apa? Persamaan Bernoulli. Jadi sebenarnya kalau fluida dinamis, kalian tuh sebenarnya pasti pakainya Bernoulli. Kontinuitas cuma pelengkapnya aja. Pelengkapnya apa? Bagaimana cara kita melengkapi komponen yang diperlukan untuk persamaan Bernoulli. Oke? Jadi sebenarnya ini adalah persamaan Bernoulli. Kalau kalian perhatikan, persamaan Bernoulli itu sebenarnya itu adalah persamaan rapat energi. Makanya kalau kalian lihat, kayak mirip dengan persamaan energi nggak sih? Ya. Nah, kalian sama dapat energi sebenarnya. Kan gini deh, saya punya suatu wadah, suatu pipa. Kan dia ngalir ya. Anggaplah bentuknya seperti ini. Oke, kebayang? Luas area di sini adalah A1, luas area di sini adalah A2. Ingat, TPB selalu amatinya di pusat aliran. Untuk mempermudahkan hitung sebenarnya. V1. Oke, ini V2. Oke, masih ingat kan persamaan energi?
yang waktu dipelajarin di bab 3 ya, energi mekanik di keadaan 1 harus sama dengan energi mekanik di keadaan 2, gitu ya. Ada apa aja? Kenapa nggak ada gesekan? Karena kita masih mengabaikan viskositas. Jadi kalau di nanti akan berdampak pada gesekan. Ada apa aja? Ada energi potensial di titik 1 ditambah energi kinetik di titik 1. Energi potensial di titik 2 ditambah energi kinetik di titik 2. Ini kan persamaan energi gini kan ya. Nah, bedanya apa? Yang kemarin kita kerjakan itu namanya benda tegar atau benda titik tegar ya. Tegar. Biasanya itu solid kan ya, benda padat. Sekarang kita belajar namanya benda fluid, benda yang bisa mengalir. Bedanya apa sama benda tegar? Yang paling beda itu adalah ketika kita belajar fluida, kita nggak bisa lihat per masanya. Tapi karena fluida itu akan mengalir tuh pasti kan barang-barang kayak gini ya. Nggak mungkin yang ngalir cuma setetes, yang lainnya diam. Nggak mungkin kan ya? Pasti dia ngalir seperti ini. Nah, dia akan selalu mengalir per satuan volume. Gitu kan ya? Nggak mungkin yang satu. Ini diam. Nggak mungkin yang nah, karena yang mengalir per satuan volume, maka energi yang bisa kita amati juga energi persatuan volume. Paham? Maka energi potensial kita bagi dengan volume, EK kita bagi dengan volume, EP2 juga kita bagi dengan volume, EK2 kita bagi dengan volume. Karena kita bisa mengamatinya energi persatuan volume. Nah, yang beda kedua adalah fluida itu bisa mengalir asalkan ada yang dorong atau ada yang narik. Oke? Dalam hal ini yang dorong fluida siapa? Tekanan. Energi persatuan volume secara dimensi itu adalah satuan dari tekanan. Jadi ini akan ada yang dorong, P1. Ini sebenarnya dorong juga sih. P2 itu dorong juga, tapi dia lebih kecil, jadi dia akan mengalir ke atas. Nah, jadi ini karena energi persatuan volume itu kalau kalian analisa itu adalah satuan tekanan, maka tinggal kita tambahin aja P1 dan P2 di sini. Oke? Nah, jadilah persamaan Bernoulli. M, G, H1 dibagi volume, ditambah setengah, M, V1 kuadrat dibagi volume, P-nya saya taruh ke depan ya, P2 ditambah M, G, H2 dibagi volume, ditambah setengah M, V2 kuadrat dibagi volume. Masih ingat massa persatuan volume itu apa? Massa persatuan volume? Densitas. Rho, massa jenis. Rho G H1 set Rho V1 kuadrat P2 ditambah Rho G H2. Rho-nya nggak berubah ya, karena satu fluida dan tidak mengalami compressible, tidak mengalami perubahan Rho. Tambah setengah Rho V2 kuadrat. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli khusus untuk yang titik yang searah dengan streamline. Oke. Karena dasarnya persamaan Bernoulli itu kan persamaan energi ya. Waktu kalian belajar energi MGH, hanya itu apa? Ketinggian apa kedalaman? Ke MGH hanya apa? Ketinggian. Berarti H di Bernoulli ya juga ketinggian. Jangan sampai salah ya. Kalau di hidrostatis ketinggian. Kalau di hidrostatis H-nya baru kedalaman. Beda ya? Kalau ketinggian bedanya apa? Kalau ketinggian itu kalau kita taruh reference positifnya ke atas. Kalau kedalaman kita taruh reference positifnya ke bawah. Berarti kalau saya taruh karena ini ketinggian, berarti kita taruh reference di dasar kan biasanya ya, biar ketinggiannya positif. Kalau negatif juga boleh sebenarnya. Nah, berarti yang disebut sebagai ketinggian titik 1 itu tuh yang ini. H1. Ketinggian 2 itu yang ini. H2. Oke. Paham? Jadi jangan sampai salah, H di Bernoulli sama H di hidrostatis itu beda. H hidrostatis kedalaman, H di Bernoulli itu ketinggian. Karena konsepnya Bernoulli adalah energi.
Udah, ini doang teorinya. Apa kan? Hidrostatis, persamaan tadi apa? Kontinuitas sama persamaan Bernoulli. Yang jadi intinya tuh Bernoullinya. Pokoknya kalau ngalir pasti pakai Bernoulli. Oke? Sisanya baru pakai informasi-informasi yang kita udah tahu, kayak hidrostatis atau apapun. Oke, lihat deh. Konsepnya Bernoulli kan itu kayak energi ya. Ingat nggak konsep energi itu apa? Cukup membandingkan dua keadaan kan. Keadaan yang dicari sama keadaan yang diketahui. Sama. Bernoulli juga gitu. Cukup bandingin dua keadaan. Titik yang dicari sama yang diketahui. Nah, yang bikin susah pasti kan cuma dua materi doang ya. Yang bikin susah adalah ini. Aplikasi-aplikasinya. Aplikasi-aplikasi dari fluida dinamis. Oke, yang namanya aplikasi berarti ada banyak banget dong ya. Nggak mungkin saya terangin semuanya. Cuman contoh aja. Yang mungkin yang sering diterangin itu adalah ini, apa? Teori atau konsep dari Torricelli. Torricelli. Ya mungkin kalian nggak familiar, tapi kalian pasti pernah lihat soalnya. Jadi kayak gini. Kalau saya punya suatu wadah, oke, wadah saya berisi fluida. Terserah ya fluida apapun itu misalkan. Oke, wadah saya berada pada suatu ketinggian tertentu misalkan. Oke. Nah, wadah yang udah berisi fluida itu sama saya dikasih lubang. Oke. Apa yang terjadi? Airnya keluar, gitu ya. Tadi bakal seperti ini. Nah, ada yang masih ingat apa rumusnya? Masih ingat kan ya? Anggap aja ini H kecil, ini ke sini adalah H besar. Oke. Nah, saya mau mencari misalkan berapa jauh sih si airnya itu keluar dari lubang delta X-nya. Oke. Pernah kan lihat kayak gini pernah ya? Kayak dulu kan, kalau dulu kan dihafalin ya. Karena pasti soalnya itu aja. Nah, kalau sekarang kita coba analisa karena sederhana aja sebenarnya. Kalau kita lihat dari sini, titik yang kita butuhkan sebagai yang mau kita analisa pasti titik ini kan, lubangnya. Betul nggak sih? Sama titik jatuhnya air. Oke, dari titik A ke titik B, kalau kita analisa, kita pakai pakai apa analisanya? Pakai parabola, ya nggak sih? Tapi untuk bisa menganalisa titik A, titik B, kita harus tahu berapa kecepatan air yang keluar kan dari titik A. Betul? Nah, untuk mengetahui kecepatan air yang keluar dari titik A, kita butuh informasi dari fluida dinamis. Berarti kan A yang dicari ya nggak sih? Karena kita butuh VA-nya berapa. Tinggal bandingkan dengan titik yang diketahui. Apa aja boleh yang kalian tahu. Tapi yang paling gampang di mana? Paling gampang itu adalah di permukaan. Jadi kalau kalian bingung, bandinginnya sama mana nih? Paling gampang sama permukaan. Paling gampang. Paham ya? Berarti kita tahu dari titik C ke titik A, kita gunakan konsep fluida dinamis. Ingat, kalau fluidanya udah dinamis, udah mengalir, untuk TPB pasti pertama utamanya adalah Bernoulli. Oke? Yang mana tadi? Tekanan di C ditambah rho GHC tambah setengah rho VC kuadrat sama dengan tekanan di A ditambah rho GHA ditambah setengah rho VA kuadrat. Betul? Nah, ini adalah persamaan Bernoulli-nya. Tugas kalian itu adalah mencari semua komponen-komponen yang diperlukan untuk menghitung persamaan Bernoulli. Yang pertama, kalian butuh PC sama PA kan ya? Berarti kita mau mencari tekanan di C dan tekanan di A. Oke, masih ingat kan? Yang waktu kita belajar fluida, statik C. C di sini kan
permukaan ya, betul? Permukaan saya kontak atau tidak dengan free air? Kontak ya, betul? Kalau titik yang kita mau tinjau itu kontak dengan free air, maka tekanan di C itu akan sama kayak tekanan atmosfer. Pertanyaannya, apakah tekanan di C itu selalu penol? Tahu nggak? Selalu penol nggak? Bisa kan kalau saya tutup wadahnya? Tutup berarti kan bukan penol, tapi tekanan tutupnya berapa? Sehingga ingat jangan dihafal, PC tidak selamanya penol. Ini gara-gara dia terbuka dan kontak langsung dengan free air. Sekarang PA. PA itu apa sih? Lubangnya kan ya? Lubang. Lubangnya kontak nggak dengan free air? Lu kalau nggak kontak gimana dia bisa keluar? Kontak apa nggak? Kontak lah. Berarti kalau lubang udah pasti penol. Paham? Karena dia pasti kebuka. Yang kebuka pasti kontak sama free air dong. Berarti kalau PC-nya belum tentu penol, tapi kalau lubangnya udah pasti penol. Dapat kan PC sama PA ya? Sekarang apa yang belum? HC sama HA. Mencari ketinggian C dan ketinggian A. Ingat, HC sama HA di Bernoulli itu ketinggian, ya, bukan kedalaman. Berarti kalau ketinggian, itu sebenarnya tergantung kalian mau taruh reference 0 di mana. Yang gampang sih di mana? Kalau ketinggian di dasar ya nggak sih? Karena ketinggian itu positif kalau dia ke atas dari dasarnya. Berarti kita tahu ketinggian A berapa? H kecil, betul? Ketinggian C, H kecil tambah H besar. Berarti kita bisa tahu ketinggian A itu adalah H kecil, sedangkan ketinggian C, H kecil tambah H besar. Boleh nggak saya reference-nya nggak di situ? Misalkan saya reference-nya di A, boleh? Boleh. Berarti ketinggian A berapa? 0. Ketinggiannya C, H besar. Boleh nggak saya reference ketinggian 0-nya di C? Boleh. Berarti ketinggian C, 0. Ketinggian A, negatif H besar. Paham ya? Jadi pemberian reference-nya mau di mana terserah kalian. Jawabnya sama aja. Pokoknya konsisten. H di sini ketinggian, maka di atas reference itu positif, di bawah reference itu negatif. Oke? Dapat HC sama HA. Sekarang apa yang mencari belum? V ya. Mencari VC dan VA. Mencari VC dan VA itu kalian tinggal gunakan yang namanya persamaan kontinuitas. Yang tadi ingat ya, persamaan kontinuitas itu pelengkapnya aja. Utama itu Bernoulli. Oke? Apa yang mana kontinuitas? Luas penampang C dikali VC akan sama kayak luas penampang A dikali VA. Betul? Yang disebut sebagai VA, luas penampang C itu masih ini. Ini namanya luas penampang C atau luas permukaan wadah. Paham? Yang disebut sebagai kecepatan C apa? Kecepatan turunnya permukaan air di wadah. Paham? Kalau luas A mana? Luas lubangnya. Paham? Luas A. Terus yang namanya VA, kecepatan keluarnya air dari lubang. Paham? Nah, tapi perlu diperhatiin nih, kadang soal itu membuat kalian lebih sederhana. Tapi kan nggak sadar aja itu terus lagi disederhanain. Nah, apabila di soal itu tidak ada informasi mengenai luas dari wadahnya berapa dan luas lubangnya berapa. Informasi ini bisa berupa luas langsung atau jari-jari gitu ya. Jadi kalau soal benar-benar nggak ada informasi, dia nggak ngasih tahu luas lubangnya berapa. Dia nggak ngasih tahu ukuran wadahnya berapa. Biasanya kalau kayak gini, kita asumsikan bahwa luas dari wadahnya jauh sangat besar dibandingkan luas dari lubangnya. Oke, gampang gini. Kalian tahu toren air?
yang biasa di rumah, yang buat nampung air yang warna orange atau biru. Tahu ya? Gede kan ya? Oke, bayangin itu penuh sama air. Oke? Kemudian udah penuh sama air, sama kalian dikasih lubang. Tapi dikasih lubangnya cuma segede jarum. Kebayang? Airnya keluar dong ya dari lubang itu kan. Lama-kelamaan habis kan. Oke, tapi lihat ya, bayangin. Toren segede itu cuma dilubangin segede jarum. Kira-kira turunnya permukaan air dari toren bakal kenceng atau pelan? Pelan banget kan. Nah, konsekuensi dari luas wadah jauh sangat besar dibandingkan luas dari lubang, kita bilang kalau kecepatan turunnya permukaan air di wadah mendekati nol. Nggak nol sih, tapi kecil banget. Paham? Jadi, kalian suka nggak sadar kalau ada kata-kata asumsikan luas wadah jauh sangat besar itu apa sih maksudnya? Itu adalah menyederhanakan persamaan Bernoulli kalian. Paham? Nah, kalau sudah, tinggal kita masukin ke persamaan Bernoulli yang tadi kita udah dapat. Pokoknya gitu aja deh. Kalian tinggal bikin Bernoulli. Kalau udah, tinggal cari komponen-komponen Bernoulli yang dibutuhkan. Oke, gitu ya. Tadi berapa tekanan di C? Karena C itu terbuka sama udara terbuka, berarti P0 kan? Ditambah rho G HC itu berarti H ditambah H besar. Yang ini jadi 0, betul? Karena luas lubang jauh sangat besar dibanding luas wadah jauh sangat besar dibanding luas lubang. PA karena lubang udah pasti P0 ditambah rho G H kecil ditambah setengah rho VA kuadrat. Betul? Kita coret apa yang bisa kita coret? P0 sama P0. Betul? Rho, rho, rho. Betul? Sehingga kita punya apa? G dikali H ditambah GH sama dengan G dikali H ditambah setengah VA kuadrat. Coret yang bisa kita coret. GH, GH, betul? Sehingga kita punya apa? VA sama dengan 2GH diakarin. Paham? Pertanyaannya, apakah selalu VA-nya itu adalah akar 2GH besar? Selalu nggak? Ya enggak dong. Kenapa enggak? Tadi saya udah bilang, kalau PC-nya belum tentu penol kan? PC-nya belum penol. Belum tentu kalian ntar diasumsikan kalau luas permukaan jauh lebih besar daripada luas lubang, ya kan? Jadi makanya jangan dihafal rumusnya, tapi dipahami langkah per langkah. Kenapa ini jadi nol? Karena dia diasumsikan. Berarti kesimpulannya kalau nanti ada ukuran wadah sama ukuran lubang, nggak boleh dong kalian mengasumsikan kalau VC-nya nol, gitu kan ya? Harus dihitung pakai persamaan kontinuitas. Ya, jadi kesimpulannya VA nggak selamanya akar 2GH. Nah, bukan itu kan yang kita mau cari ya. Oke, sekarang kita dari A mau ke B. Tadi kan dari C ke A kita tujuannya mau mencari VA. Sekarang dari A ke B. A ke B kita menggunakan konsep parabola. Di mana kecepatan awalnya sama aja kecepatan di A. Yaitu berapa? Akar 2G dikali H besar. Kemudian tinggi awalnya itu adalah H kecil, tinggi akhirnya ketika dia di B itu 0. Berarti dari sini kita tahu berapa delta Y-nya, sebesar minus H kecil. Oke, berapa sudut theta untuk kasus parabolanya? Ayo. Ingat nggak? Theta di parabola itu antara apa dengan apa sih? Theta di parabola itu adalah antara V0 dengan horizontal. Ini adalah horizontal, dan ini adalah V0-nya. Berarti berapa sudut antara V0 dan horizontal? Lihat yang benar. 90 antara horizontal dengan V0. Berapa sudutnya? 0. 90 kan kalau gini. Kan kayak gini. Ini kan mesti sini kan? 0 derajat. Paham? Berarti di soal ini sudut tetanya adalah 0 derajat. Apakah selalu 0 derajat? Nah, saya pernah ketemu soal kayak gini, cuman bedanya dikasih corong.
jadi nggak nol kan. Makanya kalau kalian hafalin rumus jadi, ya konsekuensinya pasti kalian nggak corong tuh buat apaan, ya kan? Oke, jadi di soal ini kita anggap nol karena nggak ada corong waktu itu ya buat loncatnya. Oke, apalagi ya? G. G-nya kita pakai G. Yang kita mau cari apa tadi? Delta X, betul? Masih inget nggak? Delta X di parabola tuh gimana rumusnya? Waduh. Gimana? Delta X parabola? V0 cos theta kali delta T. V0-nya berapa tadi? Akar 2G H besar. 2G H besar. Cos 0, 1. Delta T, nggak tahu. Berarti untuk mendapatkan delta X, terlebih dahulu mencari delta T. Gimana mencari delta T-nya? Biasanya kalau yang dicari itu delta X, nyari delta T dari delta Y. Begitupun sebaliknya. Kalau yang dicari delta Y, ya delta X-nya dari delta T dari delta X. Ulang-klik aja. Delta Y di parabola rumusnya apa? Waduh, nggak tahu lagi nih. V0 sin theta delta T terus minus setengah, tuh pada blank semua ini, G delta T kuadrat. Oke, berapa delta Y-nya? Minus H kan? Delta itu Y akhir kurang Y awal ya. Minus H. V0-nya, ini kan V0 0 kan? 0, betul? Dikurang setengah G delta T kuadrat. Minusnya coret, maka dapatlah delta T-nya sama dengan 2H dibagi G akar. Kita masukin ke persamaan delta X-nya, kita akan punya akar 2G dikali H dikali akar 2H kecil dibagi G. Coret yang bisa kita coret. G-nya coret. Maka kita akan punya 2 akar H besar H kecil. Ini kan rumus cepatnya kan? Dulu ya kalau masih ingat. Artinya, apakah rumus selalu ini? Rumus selalu ini nggak rumusnya? Ya enggak lah. Dari awal aja udah bilang, ini kondisi banyak yang nggak fix kan. Cuman diganti dikit aja dengan cara misalkan ditutup aja deh udah selesai. Atas tutup udah semuanya beda ke bawahnya. Paham ya? Jadi soal yang persis sama kayak gini cuman diganti tutup aja di atas itu udah ke bawahnya berubah. Atau diganti kasih corong aja. Berubah tetanya kan berubah ke bawahnya. Ngerti ya? Jadi jangan dihafal rumusnya. Karena rumusnya nggak penting karena belum tentu keluar ini. Tapi yang kalian pahami adalah kenapa begitu, kenapa begini. Ada nggak syaratnya gitu ya? Oke, itu aplikasi pertama. Aplikasi kedua, pasti kan fisika A ya. Fisika A pasti diajarin namanya Venturi meter. Ada ya? Ada kan? Venturi meter itu apa? Ini adalah alat untuk mengukur laju aliran fluida. Biasanya ini tuh adanya di pipa-pipa. Kalau kalian pipa-pipa yang pipa gas atau pipa apa gitu ya, pokoknya yang dia mau ngitung aliran fluida tiap waktu tuh bisa pakai Venturi. Venturimeter secara umum ada dua jenis. Saya bilangnya yang pertama ini adalah venturimeter terbuka. Kenapa? Karena dia ada kontak dengan free air. Venturimeter terbuka. Biasanya venturimeter yang terbuka kayak gini, dia dipakai untuk mengukur alirannya fluidanya cairan. Karena kalau gas dia kebuang ke luar. Gambarnya seperti ini. Pokoknya kalau ngalir pasti Bernoulli awalannya. Itu aja konsepnya. Kalau TPB ya, kalau tingkat 2 ya beda lagi ceritanya. Kalau TPB pasti Bernoulli awalannya. Ini luas penampangnya A1, ini luas penampangnya A2. Ingat, TPB selalu amatinya di pusat aliran. Oke. Nah, misalkan di sini akan mengalir fluida
dengan densitas rho. Nggak bisa di fill. Oke, misalkan seperti ini. Oke, nah ini kan ngalir ya, si itunya ngalir ya, si cairan birunya. Tadi saya bilang apa? TPB selalu amati di pusat aliran kan ya? Yang pertama. Yang kedua, kalau untuk venturimeter, amatinya itu tepat di bawah corongnya, di bawah vertikalnya. Berarti titik satunya di sini, duanya sini. Paham? Oke? Untuk mempermudah aja. Pokoknya kalian tuh selalu lihatnya di pusat. Kalau untuk venturi, selain di pusat, lihatnya juga di bawah corongnya. Nanti fluida akan mengalir dari sini ke sini. Betul nggak? Betul? Secara horizontal, fluida itu mengalir dari satu ke dua. Betul? Berarti ini adalah keadaan dinamis. Betul? Kalau fluida dinamis, konsepnya cuman Bernoulli. Pakai persamaan Bernoulli ini. Persamaan Bernoulli. Berarti tekanan di satu ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan tekanan di 2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Betul? Kalau saya misalkan ketinggian 0 saya di sini, boleh nggak? Boleh kan? Berarti ketinggian 1 berapa? 0. Ketinggian 2, 0. Kita coret apa yang bisa kita coret. Paham? Oke, karena fluidanya mengalir dari satu ke dua, menurut kalian, tekanan yang lebih besar, tekanan di satu apa tekanan di dua? Satu. Ingat kan, fluida itu ngalir karena ada yang dorong sama yang narik. Ini kan satu didorong, dua juga dorong. Tapi karena dia mengalir satu ke dua, berarti kan dorongan dari satu lebih besar dong. Berarti kita tahu P1 lebih besar pada P2. Bikin gini boleh ya, P1 minus P2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Paham? Nah, ini adalah persamaan Bernoulli-nya pada kasus venturimeter. Oke. Ingat tugas kita apa? Mencari komponen-komponen Bernoulli-nya. Betul? Berarti yang kita butuhkan apa yang pertama? Saat kalau dikit dikit terus, segitu terus. Paham? Coba lihat deh. Kalau alirannya itu tidak pernah berubah, menurut kalian, ketinggian dari pipa vertikalnya, air di pipa vertikal akan berubah atau enggak? Berubah enggak? Sama aja kan? Artinya kalau kita asumsikan steady state, secara vertikal ini adalah keadaan statis. Paham? Ngerti? Paham, paham? Jadi secara vertikal dia adalah statis. Berarti kalau keadaan statis kita boleh dong menggunakan tekanan hidrostatis. Ya nggak sih? Masih ingat kan? Kita gunakan tekanan hidrostatis. Apa itu pH? Masih ingat? Tekanan hidrostatis adalah tekanan di kedalaman akan sama dengan tekanan di permukaan ditambah rho GH. Betul? Oke, satu. Coba kita tarik sampai ke permukaannya. Tarik sampai ke permukaan. Ternyata pH-nya itu
P0, ya kan? Berarti tekanan di tekanan itu akan sama kayak P0 permukaannya ditambah. Coba lihat. Dari P0 ke 1 kan berisi fluida warna biru ya. Rho, anggap aja ini kedalamannya adalah HA. Boleh? Berarti P0 tambah Rho G HA. Paham? Dengan cara yang sama. 2. Coba kita tarik sampai ke permukaan. Ketemunya apa? Tekanan free air ya, betul? Tekanan udara bebas. Udara luar. Paham, paham? Berarti tekanan di 2 akan sama kayak P0 ditambah Rho G HB. HB sini apa sih? Kedalaman dari P0 ke titik 2. Sampai sini, paham? Yang kita butuhkan apa sih? P1 min P2 kan? Udah, tinggal dikurangin. Dapatnya apa? P1 minus P2 sama dengan Rho G dalam kurung HA minus HB. Paham? Sebagai yang kita butuhkan, V2 min V1 ya. Oke. Berarti sekarang kita mau mencari V2 dan V1. Kalau mencari V pakai apa? Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Yang kayak gimana? A1 dikali V1 akan sama kayak A2 dikali V2. Gitu ya? Kalian maunya mencari V1 atau cari V2? V2 boleh, berarti yang diganti V1, gitu kan ya? Oh, kalian mau carinya V1 yang diganti V2. Misalkan nyari V2 berarti diganti V1-nya. V1 berarti A2 dibagi A1 dikali V2. Betul? Udah lengkap kan? Kalau udah lengkap, kalian tinggal tuliskan kembali persamaan Bernoulli yang kita sudah bikin di atas. Kita masukin semua komponen-komponen yang kita udah cari di sebelumnya. Tadi berapa P1 min P2? Rho G HA min HB, betul? Berarti kita masukin ini Rho G HA minus HB. Setengah Rho V2, V1-nya ganti. A2 per A1 kuadrat V2 kuadrat. Betul? Coret yang bisa kita coret. Kalau coret ya? Betul? Jadi kita punya apa? 2G dalam kurung HA min HB sama dengan V2-nya boleh keluar dalam kurung 1 minus A2 per A1 kuadrat. Paham? Maka kita dapatlah berapa V2-nya. Akar dari 2G dalam kurung HA min HB dibagi 1 min A2 per A1 kuadrat. Paham? Ngerti ya? Jangan dihafal, tapi dipahami langkah per langkah. Pokoknya kalau fluidanya dinamis, awali dengan Bernoulli. Dapat persamaan Bernoulli, tinggal kalian cari komponen yang dibutuhkan apa supaya bisa kejawab. Karena TPB itu kalau dinamis udah pasti Bernoulli, udah pasti. Nggak mungkin yang lain. Paham ya? Sebenarnya ada lagi aplikasinya, itu adalah venturimeter yang tertutup, tapi kan secara konsep sama aja, tapi kan kita coba belajar sendiri aja ya. Kita mau coba soalnya sekarang. Oke, siapin kertas. Kita mau coba soal mana ya? Nah, saya lupa. Oh, ini aja. Soal tes aja ya. Oke, ini nama aplikasinya Sifon. Oke, ada nggak yang cowok-cowok nih? Belum? Nah, oke. Pernah nggak kalian kehabisan bensin, terus kalian minta bensin teman pakai selang? Pernah nggak? Pernah? Caranya gimana? Gimana caranya? Tangki bensinnya kita masukin selang. Terus diapain? Disedot.
sampai bensinnya masuk semua ke selang, terasa di bibir kan, terus keluarin, dia bakal ngalir. Nah, nama prinsip kerjanya itu sifon, kayak gini, paham? Jadi sifon ini bisa bekerja dengan syarat fluidanya harus mengisi si pipa sifonnya. Jadi kalau kalian cuma masukin selang ke dalam tangki, nggak bakal ngocor si airnya, paham ya? Atau kalau mau, ya kan, ya pokoknya di dalam selang tuh ada fluidanya dulu, oke? Nah, ini prinsip kerjanya sifon. Ini juga salah satu aplikasi fluid dinamis. Kita baca dulu ya. Sifon, ya itu adalah konsep alat untuk memindahkan cairan ke suatu wadah. Oke, tanpa harus menumpahkan wadahnya. Oke? Dengan catatan tabung sifonnya itu harus udah diisi cairan terlebih dahulu. Ini kalau kita nyedot bensin kan disedot dulu. Biar bensinnya itu masuk ke dalam selang, baru kita ambil pakai aqua gitu kan ya. Oke. Nah, di sini ada pipa wadah namanya kontainer A. Oke. Kontainer A itu berisi cairan densitasnya 1000 kg per meter pangkat 3. Berarti jenisnya apa? Air. Kekentalan diabaikan. Jadi kan saya bilang apa? Di TPB, viskositas masih kita abaikan. Karena susah kalau ada. Ini H1 ya, salah. H1-nya 10 cm. Lihat di gambar, oke? D-nya 15 cm. Dan H2-nya 30 cm. Oke, ada semuanya kan ya? Di gambar kan? Kalau kita gunakan tekanan atmosfer atau free air-nya sebesar 10 pangkat 5 Pascal. Oke, berarti nggak usah pakai yang 1,1, ya pakai 1,5 aja. Ada informasi nih. Anggaplah luas permukaan wadah dianggap jauh lebih besar dibandingkan luas permukaan sifon. Nah, tadi kan udah nggak kan ya? Sifon tuh yang pipanya tuh sifon namanya. Sifon tuh selangnya, sifon. Paham? Oke, jadi asumsi ukuran wadah jauh sangat besar itu kalian akan ada yang direduksi kan ya. Jadi apa yang direduksi V-nya kan ya. Nah, yang A minta apa? Berapa kecepatan air yang keluar dari tabung? Titik C. Ini. Paham? Betul? Berarti ini kan ngalir ya. Airnya udah ngalir kan? Pasti pakai apa kalau ngalir? Bernoulli. Jadi konsepnya apa Bernoulli? Bandingkan yang dicari sama yang diketahui. Dicari jelas-jelas C. Tinggal bandingkan dengan yang diketahui. Yang mana yang gampang? Yang mana yang gampang? Kalau saya sih, saya akan pilih permukaan. Boleh kan? Boleh dong. Kan boleh sama apa ya? Kalau kan mau pakai A juga boleh. Sama aja. Oke? Pokoknya bandingin C wajib, karena itu yang dicari. Nah, yang dibandingin sama yang diketahui. Kenapa saya banding sama permukaan? Kan saya tahu tekanan permukaan berapa? P0. Dan lain-lain bisa kita cari. Tekanan dia juga bisa kita cari sih. Cuman kalau saya bisa bandingin sama permukaan. Kan itu paling mudah biasanya. Udah, berarti yang C tinggal bandingin C sama sesuatu. Kan boleh sama A, boleh sama D, boleh. Oke? Gampang kan? Nah, yang B coba lihat. Ketinggian H1 yang paling mungkin. Ini lebih tepatnya H1 aksen. Loh, tadi bukannya udah dikasih tahu 10 cm kan ya? Bukan yang itu yang dicari. Itu gini. Jadi ini kalau saya copy, gitu ya, biar gambarnya tidak hilang. Copy image, terus bisa sini ya, paste image. Jadi maksud dari pertanyaan B itu gini. Kalau si sifonnya itu bisa saya bikin tinggi banget. Tinggi banget. Sifon saya tinggi banget. Paham? Bayang? Jadi sifon saya nggak sependek ini. Tinggi banget. Berarti yang disebut sebagai H1 aksen itu ini. Nah, yang kita baca itu ini. Seberapa tinggi sih H1 aksen itu? Ini jadi B-nya sini, B aksen. Hingga akhirnya si sifon itu nggak bisa lagi dipakai. Karena nggak bisa ngalir airnya. Paham nggak? Nggak mungkin dong kalau sifon yang saya bikin tinggi 1 berkilometer tetap bisa ngalir, nggak kuat airnya kan. Paham ya?
Berarti ada suatu batas di mana ketinggian maksimum dari si sifonnya itu. Kebayang? Ini masih kondisinya masih ngalir ya. Tapi kalau kita lebihin dikit aja udah nggak ngalir. Paham? Oke. Oke. Kerjain dulu yang A deh. Yang A gampang kan? Yang B nanti tanya ke asisten deh. Oke. Saya dulu.